dari Romo Paroki. Silakan Romo Ardi. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selamat pagi sekali lagi, Jen, para Romo, para diakon, suster, Bapak Ibu. Sambutan tadi sudah. Saya mau berikan pantun untuk Romo Anan. Tiba saat Romo Anan pergi, tinggalkan tugas di paroki Grinding. Terima kasih sudah menemani. Nanti pakai sini. Ada itu ya, audio. Iya, dari YouTube pakai apa? Untuk Romo Joko. Oh, Selamat datang. nggak ada yang untuk audio ini, nggak ada yang cari yang ada ini. Menyambut senang. Ada yang senang. Nah, senang juga ya. Semoga Romo Joko bantu membimbing selalu bersama kita menjadi riang. Untuk Romo Inggris. Misa perdana bersama Romo Inggris membuat hati rasa jumpa Yesus. Merayakan syukur secara khusus. Kita sebentar nyanyikan lagu manis. Ya, ada sebuah lagu direncanakan jadi tidak ini Bapak Diakon. Katanya lagunya begini. MBD. Iya. Itu ada yang Oh iya. Oh iya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan kita berjumpa bersama pada hari ini dalam sukacita bersama, saya akan menyelipkan sesuatu yang perlu kita ketahui bersama. Senyapa kita bertemu semua lingkungan, karena tidak mudah mengumpulkan 57 lingkungan. Baru saya yakin kali ini tak ada satu lingkungan pun yang absen. Karena kalau sampai absen, aduh betapa bedanya pada Romo Anan ya. Begitu. Nah maka nanti akan kita ikuti juga pemaparan dari ITN. Setelah menerima data semua yang telah Bapak Ibu berikan, terima kasih untuk itu, data umat itu, dan itu semua telah dipetakan dengan ilmu yang ada di ITN, geodesi, dengan informatika. Dua ilmu memadukan semua data yang diterima dari Bapak Ibu, dan nanti akan dipampangkan bersama untuk kita pahami dan kita tidak lanjuti supaya lalu wajah peta di paroki Santo Albertus ini betul-betul lalu menjadi glowing, ya, betul-betul dengan jelas, tidak ada tumpang tindih lagi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf memang mengambil kesempatan kali ini karena untuk mengumpulkan lagi 57 untuk hadir bersama ketua dan sekretaris yang diundang itu tidak begitu mudah di paroki kita. Juga terima kasih untuk kehadiran para suster yang bersama-sama kita di tempat ini, dan juga pelayanan reksa pastoral yang bisa kita jalani bersama. Terima kasih untuk paroki Ijen yang telah mengantar Pastor
Joko yang katanya belum pamitan juga di sana ya. Kalau nomor set dengan ya. Begitu Bapak Ibu dari saya, dan mari kita lanjutkan acara bersama. Terima kasih, berkat dalam. Berikutnya saya mohon kepada Romo Adam untuk memberi sambutan sedikit. Tepuk tangan. Para Romo, Ibu Bapak, Saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini nampaknya gembira sekali. Termasuk Romo anak itu semakin gembira ya. Tentu saja hari ini juga menjadi peristiwa kita sekalian, khususnya di Kabupaten Pusat Pani, bahwa memang khususkan mereka surat penugasan untuk anak di tempat yang baru, yakni di Paroki Raja Genteng. Dan tentu saja supaya Romo Ardi tidak kesepian ditinggalkan rombongan, maka karena kebaikan Bapak Uskup akan diberikan Romo yang akan menemani, mendampingi Romo Pawan, Romo Pawan. Nanti dengan Romo Joko tentu saja akan menemani bersama dengan Romo Ardi, bersama dengan Romo Pram, bersama pula dengan Romo Nopli. Tentu saja karena berbagai tugas dari Romo Joko, tentu saja nanti pasti Romo Joko akan lebih super lagi untuk menata agenda-agenda yang tentu saja keterkaitan dengan pastoral yang tadi sudah disampaikan juga oleh Romo Joko. Maka baik kalau di tempat ini nanti ada pembagian tugas yang tentu saja pasti dengan berbagai pertimbangan bahwa Romo Joko juga masih akan bersama dengan kita yang ada di Kuria. Maka nanti Romo Ardi akan juga mengatur lebih lagi bagaimana baiknya. Tetapi paling tidak Romo Ardi ada yang menunggui. Yang mengawasi. Gimana Romo Ardi? Senang? Romo Ardi nampaknya senang. Jadi itu saja dari saya, tetap gembira untuk menjalani ini pastoral hidup bersama, dengan harapannya memang kita akan berjalan bersama, dan tentu saja tahun 2027 Uskupan Malang akan merayakan 100 tahun, dan tema kita adalah Gereja Uskupan Malang berwajah muda. Harapannya memang kita akan melibatkan mulai tahun 2025 untuk berjalan bersama dengan orang muda, pada tahun berjalan bersama dengan remaja, dan tahun depan kita akan berjalan bersama dengan anak-anak, dan nanti tahun 2008 kita akan berjalan bersama dengan keluarga. Harapannya memang kita akan membawa angin segar untuk Uskupan Malang, bahwa semakin banyak orang muda yang terlibat, termasuk untuk Dewan Pastoral Paroki, nanti dipikirkan untuk generasi orang-orang muda kita. Maka atas nama Uskupan, terima kasih untuk pelayanan anak di Paroki Santo Albertus, dan terima kasih pada Romo Joko yang berkenan untuk menggantikannya akan berjalan bersama dengan pastor paroki, pastor rekan, semuanya berjalan dengan para imam, dan berjalan bersama dengan Dewan Pastoral Paroki BPGDA, berjalan bersama pula dengan umat yang tempat ini. Selamat berkarya untuk Romo Anang di Genteng, Banyuwangi. Di sana suasananya enak sekali. Nanti kalau ya, karena saya sebelum dibimbing pada tahun 2005 sampai 2008, 2002 sampai 2005 saya ada di Genteng. Itu saat-saat setelah tabisan nanti Romo Anang kalau meski waras jangan lupa lihat kiri kanan, di sana ada kerbau. Kadang-kadang kerbau yang romantis
situ bisa menjadi bahan refleksi. Ya. Dan juga selama berkarya untuk Romo Joko yang nanti akan bersama dengan tempat ini jangan mendukung untuk kesempatan mengalami kegembiraan bersama dengan umat. Selama ini kami di Kuria itu Romo Joko menjadi alam saya. Romo Joko di lantai 2, saya di lantai 3. Maka kalau sudah jam 4 atau jam 4:15 itu sudah ada suara batuk. Nah, nanti Romo Joko akan ke sini, berarti alam saya satu hilang. Tapi tidak apa-apa, selama berkarya Romo Joko tetap sukacita, tetap gembira bersama dengan umat di paroki Santo Arben Terapan ini. jangan di situ. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih teman-teman. Sekarang saya mengajak untuk Romo Gendis, Romo Anan dan juga Romo Joko untuk maju ke depan naik di sini. Tadi kan sebenarnya sudah menyampaikan sepatah dua patah kata, tetapi di sini mungkin ngomong lagi tapi mungkin harapannya dan juga mungkin Romo Anan mau menyampaikan sesuatu mumpung ada para suster dan juga dan ketua lingkungan. Saya lihat Romo Anan ini semakin berseri-seri. Nah, kami mohon supaya kegembiraan itu ditularkan kepada kami semua, Romo. Romo. Bapak Ibu, tadi sebenarnya sambutan sudah saya sampaikan ketika Ekaristi tadi. Di sini saya hanya menambahkan saja. Setelah saya berjalan dari gereja ke lantai 2, ke lantai 3, saya tuh menyadari satu hal. Mengawali itu susah, mengawali itu sulit, mengakhiri itu susah. Mengapa? Karena di awal-awal itu saya harus belajar. Apalagi saya mau balita ya, yang baru dilahirkan. Tapi anak saya belum. Jadi tetap bucin aja saya. Saya harus belajar menjadi imam, di mana dulu saya menjadi seorang frater. Hidupnya hanya studi, belajar materi. Tapi ketika di paroki saya harus belajar bagaimana materi yang saya pelajari, saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama umat. Selain itu, saya juga belajar menjadi bapak yang baik bagi umat. Bukan bapaknya anak, tapi karena perbedaan. Dulu saya dipanggil mas dan frater, sekarang ketika saya di paroki dipanggil romo. Apalagi gak enak kalau misalnya saya baru tak bisa, lalu saya selingkuh bersama Mas Vincent waktu itu ya. Mas Vincent itu dipanggil Mas, saya dipanggil Romo, kayaknya berat banget ya, saya sudah bapak. Nah, karena sulit banyak hal yang saya pelajari bersama paroki, umat di BPB ya. Dan akhir kata saya menemukan mengakhiri itu juga susah, karena ada pengalaman-pengalaman indah bersama Bapak Ibu. Pengalaman cinta ketika pelayanan di lingkungan, misa arwah, pernikahan, apalagi pernikahan lari-lari gitu ya. Dan saya syukuri dalam perjalanan ini saya merasakan sukacita. Untuk rumus sukacita ada Romo pembimbing pastoral saya, Romo paroki pernah mengatakan untuk menjadi bahagia itu ada rumusnya 3M: menjalani, menikmati, dan memaknai. Dengan begitu sukacita. Bapak Ibu tahu nggak siapa yang mengajar? Sekarang jadi Brigjen namanya. Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Romo. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada suster dan juga para ketua lingkungan. Mungkin harapannya Romo di sini Romo
gereja. Pokoknya diatur aja sama. Baik, yang saya hormati Bapak Brigjen, para romo, Bapak Ibu Dewan Pastoral Paroki, PPGDA, para ketua lingkungan, para suster, OMK, anak-anak, dan tamu undangan sekalian. Pertama-tama tentu saya harus mengucapkan banyak terima kasih atas sapaan, atas sambutannya yang menyenangkan, yang saya rasakan penuh dengan semangat persaudaraan sebagai keluarga besar Paroki Santo Albertus beberapa ini. Tentu hal ini sungguh menjadi, boleh dikatakan kekuatan semangat mengawali penugasan saya di tempat ini. Yang kedua, tentu saya datang bukan dengan membawa jawaban atas begitu banyaknya kebutuhan umat dalam masa pastoral, tentu tidak. Melainkan lebih ingin berjalan bersama, kerinduan untuk bertumbuh berkembang bersama dengan Bapak Ibu sekalian sebagai keluarga paroki ini. Saya sangat percaya bahwa hidup gereja yang baik itu dibangun dalam kerjasama, dalam komunikasi, dalam pelayanan yang tulus dari semua komponen yang ada di paroki, baik pastornya, dewan paroki, BPGDA, para pengurus lingkungan, dan semua yang ada yang lain. Kita semua mendapat tugas yang sama di posisi masing-masing. Ketika ini terjadi komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, keterbukaan yang baik, saya yakin semua akan berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, semoga saya bekerjasama dengan saudara saya ini, Bapak Adi, dan teman seperjalanan sejak kuliah sampai sekarang. Bagi beliau sebagai pastor paroki sudah banyak pengalaman tentu dalam berjumpa dengan Bapak Ibu, menimba pengalaman dari Dewan Pastoral Paroki, dari BPGDA, dari Bapak Ibu pengurus lingkungan dan seluruh umat. Harapan saya dalam semuanya itu sekali lagi kita dapat maju bersama, berkembang bersama, bertumbuh bersama dalam iman di paroki ini. Yang berikut saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Brigjen yang telah mengantar saya ke sini. Saya ini diantar paling banyak. Kami 20% dari penghuni berempat mengantar saya. Mana nanti nggak sampai 20% dari umat. Saya diantar 20% dari penghuni berempat, kami berlima. Ketika diantar Ramadan, 20% jangan. Terima kasih Ramadan. Terima kasih juga kepada Dewan Pastoral Paroki, Paroki Maria dari Gunung Karmel, yang beberapa waktu lamanya kita juga telah bersama-sama menggembalakan umat di Paroki Katedral. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kebersamaannya, atas dukungannya. Dukungan itu juga termasuk kalau saya lupa, kalau saya salah diingatkan, semuanya yang boleh saya alami. Dalam proses itu tentu saya belajar, saya berkembang secara lebih baik. Terima kasih banyak karena sudah mengantarkan saya juga ke tempat ini. Akhir kata, semoga dalam kebersamaan kita nanti, dalam kerjasama yang baik, kita sungguh-sungguh menghadirkan wajah gereja yang penuh kasih sebagaimana diharapkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berikutnya mungkin Romo Gedis mau menyampaikan sesuatu Ya, untuk suster dan juga Pak Rekan. ya saya teringat dengan nasihat dari Romo Adi waktu pertama kali saya datang di sini. Yo, kowe itu bukan seniman yang romo, tapi romo yang seniman. Perkataan ini yang saya renungkan
aja ya, saya ini imam, punya bakat seni. Saya bukan seniman, tapi saya imam yang punya bakat seniman. Dan ketika saya merefleksikan, ketika saya jadi imam, saya memang nggak ada yang mengatur saya, tapi bukan berarti saya tidak mau diatur gitu. Karena kan kalau seorang seniman kan seperti tidak mau diatur gitu. Dan di sini saya akhirnya merefleksikan bahwa ketika tadi di Pak Imam Romo ada bertanya, "Piye rasanya jadi imam?" Saya langsung menjawab, "Ih, berat Romo, baru seminggu kan." Maksudnya berat bukan berarti banyak hal yang harus dilakukan. Berbeda dengan ketika saya menjadi frater, menjadi diakon, sangat berbeda sekali. Dan itu terasa membuat saya akhirnya merasa, apalagi misalnya merayakan misa perdana di paroki-paroki yang lain-lain itu sampai sekarang saya merasa begitu besar cinta kasih Tuhan kepada saya. Sampai dipesankan, dibuat acara seperti ini, itu menandakan siapa saya. Kalau saya bukan seorang muslim, siapa saya. Dan akhirnya hal inilah yang menjadi landasan bagi saya. Karena Tuhan telah memberi dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma juga. Dan inilah yang akhirnya membuat saya, ya Tuhan ini saya punya, ya pakailah semua yang saya punya ini. Itu dari saya, terima kasih. Saya menanggapi sedikit Bapak Ibu sekalian. Seperti yang katanya Romo Gendis tadi, menjadi imam itu adalah sesuatu berat, beban yang berat. Tetapi bukan yang terlalu berat, karena kita juga sebagai orang yang awam juga harus mendoakan para imam. Mari sekarang saya mengajak Bapak Ibu sekalian, para suster, Romo, kita bangkit bersama. Kita mendoakan 3 kali salam Maria untuk Romo Anak yang akan bertugas di Genteng, Romo Joko yang akan bertugas di sini, dan juga Romo Gendis yang akan bertugas di Paroki Langsep. Mari kita doakan 3 kali salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Romo, doakanlah kami umat paroki ini selalu. Amin. Amin. Berikutnya akan ada penampilan dari Sekami. Kami persilakan tepuk tangan semuanya.
pembina dari bidang kewartaan. Foto dulu mungkin Arkadia, silakan. Foto. Dan belajar mengecek otoritas Kris dengan SPP. Ini pasti latihannya dari sebelumnya Rabu Abu. Latihannya sudah lama sekali. Terima kasih sekali atas penampilannya yang luar biasa. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu video persembahan dari Arkadia untuk Romo Anak. Breaking news, ternyata Romo pendamping kita mau pindah. Kemana? Nah, kita mending langsung aja Romo mau pindah. Untuk dilewatkan semuanya. Nah, ini dia Romo pindah. Romo permisi. Oh iya. Selamat pagi Romo. Saya mendengar kabar kalau usaha ternyata Romo mau pindah ya Romo. Benar ya Romo ya? Oh iya. Kira-kira pindah kemana ya Romo? Pindahnya ke Paroki Mimpi. Iya, saya ada dulu ya. Ada kesan-kesan gitu. Pesan dan kesan untuk Romo Anang. Romo Anang, saya sungguh seperti yang pernah saya sampaikan saat Romo Tamisha. Kita tidak mengira Romo yang dulu saya kenal sedikit, sering ikut Mbak Rini bersih di Kapel Pronojiwo, lalu kemudian Romo sekarang menjadi pastor rekan saya yang ikut bersama-sama di paroki ini mendampingi Ratu Beata Justina persis seperti saat dulu ketika saya mendampingi Ratu Beata di stasiun Pronojiwo. Banyak hal sudah kita alami kurang lebih 1,5 tahun di paroki ini dengan segala dinamika yang boleh kita alami bersama. Terima kasih Romo untuk segala pelayanan yang telah Romo berikan yang membantu banyak hal di paroki ini sebagai pastor rekan. Terima kasih atas cinta, persaudaraan, dan lebih dari itu, bagaimana kita semua menjalin friendly stand yang sungguh-sungguh solid. Selamat bertugas Romo di Paroki Kristus saja. Tempat dulu saya juga bertahun pastoral di sana. Selamat melayani umat Allah, dan kalau ke Malang jangan lupa mampir ke sini ya. Terima kasih Romo. Nah, kalau lagi nggak ada tanya karena mana lagi? Gimana kalau misalkan kita tanya aja ke Bapak sampai ini siapa lagi kalau bukan ketua DPP kita? Kalian mau transisi? Pasti kalian mau transisi. Kita suruh 1, 2, 3. Nah, sampai juga di pemerintahan dengan Bapak editing. Sekarang aku sudah sama Bapak Ketua Dewan. Pak Dwi pesan-pesan Bapak belum makan mau pindah ke Benteng. Ya, Romo Anang 1,5 tahun sudah berkarya di Paroki Santo Albertus Bertani dalam karya pastoral. Akhirnya SK juga yang sudah bergerak. Selama 1,5 tahun, terima kasih Romo telah bersama-sama dengan kami di Dewan Pastoral Paroki untuk mengembangkan karya pastoral Paroki. Terima kasih Romo atas kerjasama yang luar biasa selama ini, dan kami mengucapkan selamat bertugas menggembala di tempat yang baru.
anak Adi Prasetyo, anak anak Adi akan dipindah Prasetyo Sursetyo Tugu Malagusti. Lalu tugas adalah Nah, kalau tadi kita udah kesan-kesan dari ketua DPR, gimana kalau misalkan kita baca? Sekarang ya, nggak perlu ini sama kemarin ya? Ya udah ya, anggap aja aku udah ada explorer. Nah, kali ini kita mau ketemu sama dua pilar statistika DPR. Nah, jarang banget ini mereka tersyuk karena mereka bekerjanya di belakang layar. Ayo ikut aku. Pak Sidir, selamat siang. Halo, Pak Sidir. Nah, ini dia salah satu pilar statistika DPR. Kalau kamu nggak tahu rumah Anda mau pindah, tahu. Oke, kalau gitu langsung aja kesan-kesannya buat rumah Anda. Ya, terus pesannya semoga tempat yang baru lebih maju dan dalam melayani umat bisa di sana dan semoga bisa tahu. Saja. Ada kesan-kesan nggak Om selama jadi pilar rumah? Ada pesan nggak Om buat rumah Anda di Waktu itu akan membedakan sehingga apapun yang kita lakukan pada waktu itu baik ia sebagai motor juga itu bisa belajar dari waktu dari rumah dari kesehatan kita. Halo, saya Nopras. Sore ini saya memberikan Ramadan Halo, selamat jumpa lagi saya Romo ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anak atas kebersamaan kita selama beberapa waktu di paroki Blimbing ini Santo Albertus de Romawi Blimbing. Sebuah kebersamaan ini bisa bukan Romo menguatkan Romo dan juga menjadi bekal dalam perjalanan kita di tempat yang baru. Semangat selalu. Semoga kalian Romo di tempat yang baru menjadi berkat juga berkat. Tuhan memberkati.
pagi, selamat siang. Semoga selalu sehat, selalu kuat dalam pelayanan dengan umat. Jangan lupakan Tidak ada yang abadi termasuk perjumpaan. Bagi kami, OMK Santo Albertus Setrapani Pemimpin, Romo Anang bukan hanya Romo yang memimpin misa, tetapi Romo adalah sesosok sahabat dan juga sesosok yang bisa membuat gereja menjadi terasa seperti itu. Terima kasih Romo Anang atas segalanya. Sekarang Romo Anang bertugas di Paroki Genteng Banyuwangi. Sedih rasanya harus melepas, tetapi kasih dan kenangan akan selalu tinggal dalam hati kami. Terima kasih. Halo, sugeng mana? Gusti berkahi. Amin. Halo Romo Anang, semoga sukses di tempat baru. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, saya Debbie. Semoga saya selalu panjang umur, semangat terus dalam tugas-tugasnya. Jangan lupain kita ya. Bye-bye. Halo Romo Anang, semoga di tempat barunya bahagia selalu. Hai Romo Anang, sehat selalu ya. Bye-bye. Halo Romo Anang, semoga bahagia dan sehat selalu. Halo Romo Anang, semoga amin. Wah, halo Romo Anang, terima kasih sudah berkarya di Paroki Genteng. Terima kasih banyak, sukses terus. Jangan lupa ini dibawa ke Genteng. Foto ini dibawa, nanti takutnya dia nangis gitu. Nah itu, ini jangan lupa dibawa ya Romo Anang. Sukses terus Romo Anang, terima kasih. Halo Romo Anang, selamat berjuang, sukses. Oke, selanjutnya kita akan tanpa berlama-lama lanjut ke pemaparan lingkungan dari ITM. Pak Ari, saya persilakan untuk maju ke depan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Ari. Terima kasih. Yuk, kalau gitu jangan dicabut dulu, ngomong dulu. Soundnya itu loh. Lain kali jangan, nanti rusak. Terima kasih. Sudah sering diingatkan teman-teman nih kalau kaitannya sama sound jangan langsung dicabut. Ya. Dan yang saya hormati Kepala Paroki Santo Albertus Setrapani. Ingat-ingat ya teman-temanku ya. Ya, kalau kaitannya sama sound ngomong dulu, kecilkan, nah gitu deh. Yang kami terus ini pun juga nanti bahaya. Selamat siang rekan dalam. Mohon izin kami sedikit memaparkan sosialisasi
terkait pemetaan batas lingkungan di Paroki Blimbing. Nampaknya sesi ini agak serius Bapak Ibu ya, tidak seperti sesi yang tadi, semua gembira, tapi ini agak serius sedikit saja. Tadi saya diskusi Pak Dwi, Pak Ari, hanya 15 menit aja ya, supaya Bapak Ibu yang lain penasaran, sehingga nanti akan kita agendakan di kemudian hari yang lebih teknis dan serius lagi. Jadi siang hari ini mohon izin kami menyampaikan sekilas info terkait dengan pemetaan di Paroki Blimbing. Sebelum kami menyampaikan bahwa pada awal mulanya kami berproses adalah pada surat yang disampaikan Pastor Kepala Paroki kepada Rektor ITN, di mana permohonan tersebut dinyatakan permohonan pembuatan peta Paroki Blimbing yang isinya 57 lingkungan. Kemudian ada tanggapan dari Pak Rektor kami atas permintaan tersebut, yaitu kesediaan untuk tim ITN membantu Paroki Blimbing, dan dilampirkan juga surat tugas kepada kami 5 dosen, 4 dari teknik geodesi dan 1 dari informatika. Mungkin Bapak Ibu asing, geodesi ini apa sih? Makanan apa ini gitu ya kira-kira? Geodesi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan pemetaan geometrik bumi, kurang lebih mengukur tanah lah kurang lebih ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian setelah itu kami tim bersama Pastor Paroki dan Perwakilan PBB mengadakan pertemuan secara terbatas untuk menyampaikan rencana kami dan diskusi maupun masukan bersama dengan tim kami. Dan setelah kami dapatkan data seperti yang tadi Romo disampaikan, kami sudah dapat data peta dasar yang sudah dibuat oleh masing-masing lingkungan, 57 lingkungan. Kemudian data umat juga kami sudah dapatkan dari hidup. Puji Tuhan sudah kami dapatkan melalui aksesnya, melalui Romo Dimas yang membantu kami mensupport juga. Sekali Bapak Ibu izin kami sampaikan, izin kami sampaikan bahwa program pemetaan ini juga menjadi bagian program besar dari Uskupan Malang, sehingga tim kami bekerja paralel. Selain Paroki Blimbing, kami juga sebelumnya diminta oleh Uskupan untuk memetakan batas paroki se-Uskupan Malang, sehingga ini menjadi goal kami untuk 2 agenda ini. Untuk tahun ini Paroki Blimbing sebagai hadiah 90 tahun Paroki Blimbing. Kemudian di tahun depan bulan April sebagai hadiah 100 tahun Uskupan Malang. Bapak Ibu, Romo Bapak Ibu yang terkasih, dari proses ini kami memandang mempertimbangkan bahwa Paroki Blimbing kami jadikan sebagai pilot project untuk pemetaan di Uskupan Malang, sehingga kami mohon juga dukungan dari Bapak Ibu semua, Pastor Paroki, kemudian pengurus DPP dan semua elemen lingkungan dari 57 lingkungan yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bu Siska dan Pak Krisna. Nah, di ujung sana juga ada 2 mahasiswa yang membantu kami untuk melaksanakan ini semua. Mungkin itu prolog dari saya. Untuk membersihkan waktu, saya oper ke Bu Siska atau Pak Krisna. Monggo. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin Romo, Bapak Ibu sekalian, kami dari tim ITN Malang akan
mencoba untuk bersama-sama sharing dan diskusi terkait kita nanti akan melaksanakan penyusunan atau pembuatan peta wilayah Paroki Santo Albertus Detrapani Blimbing Malang. Sekilas ini kami tampilkan beberapa langkah kerja atau step yang mana kita akan membuat peta wilayah. Jadi yang pertama kita sudah lakukan untuk persiapan dan pengumpulan data. Nah, dari proses atau step poin 1 dan 2 ini kami mengharap bantuan dan kerjasama dari para ketua lingkungan untuk bersama-sama bisa menentukan batas lingkungannya. Begitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Kita kemarin sudah melakukan pengolahan data dan hasilnya itu banyak sekali gap atau tumpang tindih dengan lingkungan sebelah-sebelahnya kalau kita nanti bisa sampaikan. Kemudian baru ketika data itu sudah terkumpul, kami dari tim geodesi dan informatika melakukan processing data atau input dan digitalisasi yang kita sudah laksanakan di poin 4 sampai hasilnya nanti yang kita akan sajikan atau produk yang kita hasilkan hadiah untuk ulang tahun paroki next Pak Krisna. Nah, peta batas lingkungan dari paroki Santo Albertus Detrapani. Namun halnya peta ini tidak berakhir di sini, tetapi nanti akan ada berkelanjutan ya Bapak Ibu. Jadi kami berharap peta ini nanti kita akan buatkan sebuah JS webnya. Nah, ini mimpi kami semua dari tim ITN bersama dengan paroki di Santo Albertus Detrapani. Jadi dari peta analog atau peta yang tidak disajikan secara online, itu nanti kita akan sajikan secara online. Jadi kita bisa sebut dengan pemanfaatan dan keberlanjutan dari sistem WebJS untuk paroki Santo Albertus Detrapani. Jadi kita akan buatkan web, hasilnya itu nanti kita akan bisa manfaatkan bersama dari tiap lingkungan. Jadi upaya awal yang akan kita lakukan yakni penentuan batas lingkungan. Ini adalah step yang paling urgent Bapak Ibu. Mengapa? Ya karena itu tadi ketika kita sudah input ya Pak Krisna, kita bisa coba ke hasil yang sudah kami sajikan. Coba Google Earth-nya diaktifkan. Mohon maaf dong, ini jadi tak selesai. Kita bisa lihat, nah seperti penampakan di wilayah lingkungan bisa di-zoom. Bernadette dengan jadi ini penampakan secara realnya seperti ini Bapak, wilayah kita atau lingkungan kita. Nah ini nanti mohon bantuan sekali para ketua lingkungan dan mungkin paroki ya Romo bisa berdiskusi bahwasanya nah wilayah yang sebelah barat, sebelah timur, selatan ini benar nggak masuk lingkungannya kita. Nah ini masalah kita ya, yang mohon kita bisa solusikan bersama. Dan lumayan untuk tumpang tindihnya ya Pak Krisna, ada sampai 50 pemukiman yang ada yang masuk di Elizabeth dan ada yang masuk di Bernadette. Itu kemarin datanya berdasarkan data yang sudah kami dapatkan dari tiap lingkungan. Mohon izin nanti bisa disampaikan Pak Krisna terkait beberapa lingkungan yang mengalami gap atau tumpang tindih. Jadi untuk PR kita semua itu nanti bisa kita lakukan diskusi penentuan batasnya. Bisa penentuan batas itu sebenarnya kita bisa cek ya, batasnya misal pakai sungai, batas tembok bangunan, atau misal ada fasum masjid atau fasum
yang bisa menandai bahwasanya itu adalah batas lingkungan dari lingkungan A ke lingkungan D seperti itu. Jadi kalau misalnya batas lingkungan ini sudah clear Bapak Ibu, sudah benar, nah itu kita akan tergambarkan, oh ternyata paroki Blimbing ini ya, cakupan wilayahnya ini seperti ini. Nah, apa berkelanjutannya? Nanti kita akan coba kita apakah bisa lingkup dari gereja Blimbing ini apakah cukup atau berlebih atau membutuhkan gereja lagi. Nah itu berkaitannya dengan data umat seperti itu. Jadi mohon kiranya kita bekerja sama bahwasanya nanti akan ada diskusi dan validasi dari tiap lingkungan. Jadi nanti sedikit info karena memang umat itu kan ada kalanya kalau pindah, nah itu biasanya masih di lingkungan lama. Nah, coba itu juga sebagai bahan verifikasi dari Bapak Ibu semua. Misal umat A ini apakah masih tetap di lingkungan ini atau memang sudah berpindah. Nah itu juga sebagai sedikit satu solusi dalam memecahkan adanya tumpang tindih dari tiap batas lingkungan. Kemudian terkait dengan informasi lingkungan yang ada tumpang tindihnya, saya serahkan ke Pak Krisna. Ke Pak. Ya, sedikit saya tambahkan, ada dua hal yang kami temukan di dalam mentransformasikan data peta dasar yang kami dapatkan, yaitu gap dan overlap. Kalau overlap ini adalah tumpang tindih, kalau gap itu adalah bidang yang ibaratnya tidak bertuan, tidak dimiliki oleh salah satu atau salah dua atau salah satu ya pasti ya, salah satu atau dua-duanya tidak mengakui area itu, begitu istilahnya tidak bertuan. Izin saya sampaikan ada 18 lingkungan yang overlap. Yang di grup 1 Santo Agustinus ini full overlap. Kemudian Santo Lukas, Santa Maria Bintang Timur, Santa Marta, Santo Benedictus. Kemudian untuk grup overlap yang kedua, Santo Bartolomeus dan Santo Paulus. Kemudian grup yang ketiga, Santo Yosef dan Santo Aloysius Gonzaga. Kemudian grup yang keempat, Santa Maria Magdalena, Santo Filipus dan Santa Teresia dari Calcutta. Kemudian grup overlap yang kelima, Santo Justinus, Santa Ana dan Santa Bernadette. Dan yang terakhir grup yang keenam, Santo Stefanus Dei, Malaikat Rafael dan Santa Teresia. Ini 6 grup yang overlap. Tidak menutup kemungkinan lingkungan yang lainnya masih ada permasalahan yang muncul, kemungkinan yaitu gap. Nanti kita akan jadwalkan kembali di Pak Dwi untuk melakukan proses verifikasi dan konsultasi. Jadi masing-masing grup itu kita pertemukan gitu ya. Ya artinya di situ untuk diskusi, tidak untuk berantem gitu ya. Ini wilayah apa namanya area jangan. Nah itu nanti yang menengah sebagai penengah atau hakim ya, jadi Bapak Ibu ya. Itu dari paroki. Jadi kami di teknis ya hanya sebagai penonton mencatat kesepakatan di antara yang bukan bertikai tapi yang bermasalah di overlap ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu gambarannya. Mungkin Pak Krisna akan menambahkan. Sudah. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekilas info dari kami terkait dengan progres pelaksanaan pekerjaan pemerintahan paroki Blimbing.
Sekian, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk tim kerja dan ini untuk komentar paroki kita. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat supaya tadi lingkungan-lingkungan yang overlap itu supaya sungguh membicarakan baik-baik, gitu ya. Nah, lalu mohon untuk pertama-tama disingkirkan dulu soal ini yang setelah saya tempo hari melihat peta ketika rapat pertama itu hasil dari data-data yang dimasukkan. Jangan sampai lo aku penake biasane nek doa, nah itu mohon disingkirkan dulu. Karena kalau itu tetap dipegang, overlapnya tidak akan hilang, ya. Jadi kita secara letak dulu. Jadi hilangkan rasa perasaan, gitu ya. Begitu. Saya mohon dengan sangat hal ini untuk sungguh dipahami supaya tim kerja dari pihak ITN ini bisa berjalan lancar dan bisa sungguh mempersembahkan sesuatu yang berarti untuk paroki kita dalam usia 90 tahun. Nah, tempoh hari pernah sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu, kalau urusan administrasi menurut saya jauh lebih baik sesuai dengan di mana tinggal. Untuk urusan rasa perasaan, ya silakan. Tetapi secara administratif itu tolong tetap berpegang pada domisilinya. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Andri. Selanjutnya saya akan mengundang Romo Anak lagi masuk ke depan untuk pemberian simbol kenang-kenangan dari kami. Silakan Ibu Mira. Berikutnya Romo Gendis masih ada di luar ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, berikutnya kita mungkin langsung lanjut untuk doa makan, lalu setelah itu nanti baru kita akan berfoto, jadi jangan keluar dulu ya. Oh ini Romo Gendis ada kan? Sebentar, sabar.
kegembiraan yang telah kami rasakan. Ya Bapak, sekarang di depan kami sudah tersedia hidangan. Sudah kiranya Kau memberkati santapan jasmani ini ada berguna bagi kesehatan kami. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Albertus Tetrapani. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo. Sebentar jangan pindah dulu. Silakan duduk Romo. Mungkin Arkadia memfoto kita dari atas untuk memfoto semua. Setelah itu baru boleh kita santap siang. Bapak Ibu senyum ya. Seperti rombongan anak ceria sekali. Terima kasih. Selamat makan semua. Saya mohon untuk para romo naik ke atas sebentar untuk foto. Mungkin cek audio. Mau nyambungin cek audio. Sama dengan DPP dari Ijen, kami mohon untuk foto sebentar. Pak Geri. Lalu menyusul DPH dari Mami Bimbing. Silakan. Sambungin saya wes buat sambungan, sambungin dulu. Sambungin dulu. Selanjutnya mau mempersiapkan diri. Videotron apa? Bermasalah. Dari Mami. Videotron bermasalah kabelnya. Rusak, tapi bukan anunya, bukan jalur ya. Jalur. Jadi makanya aku tak bypass gak iso. Jadi tekok pusate lah, aku kate bongkar pusate, kate misai malah mati kabeh kok. Ora gak usah. Sekali lagi, 1, 2, maklum kadet saiki akeh tukang ya wajar lah. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya BPP dan juga EDDK bersama dengan para romo. DPH, PU, Batian Mas Jolis, foto.